Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun yang lalu. Ini ada manis yang merah, hijau. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Maju Palang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjual ikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah jadi itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah raib. Pengelola SPPG mengaku menjadi korban penipuan sehingga SPPG berhenti beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat Kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Tidak beroperasi karena dananya hilang. Siap. Untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung dari tergantung di kerjaan ini. Dan untuk penerima itu kita ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima manfaat. Malahan yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. SPPG Pangauban telah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional dan diarahkan untuk membuat laporan resmi ke polisi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. PPATK berhasil menekan perputaran uang judi online hingga mencapai 155 triliun rupiah pada Oktober 2025. Selain nilai transaksi, PPATK juga berhasil menekan nilai deposit yang disetorkan para pemain judi online.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan total perputaran uang judi online pada tahun 2025 telah mencapai 155 triliun rupiah. Meski terbilang tinggi, namun perputaran uang judi online tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 359 triliun rupiah. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, selain nilai transaksi, pihaknya juga berhasil menekan nilai deposit yang diseluruhkan pada pemain judi online. Hingga Oktober 2025, nilai deposit para pemain judi online berhasil ditekan menjadi 24 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 51 triliun rupiah. Faktanya, per hari ini perputaran dana sudah mencapai 155 triliun. Per hari ini perputaran dana sudah sampai 155 triliun dengan deposit hampir 25 triliun. Dengan deposit itu masukin setoran 25 triliun. Jika ini konstan saja kita bekerja dengan arahan Bapak Menko tentunya, itu tentunya kalau per hari ini 155 triliun, tinggal 2 bulan lagi sampai Desember, itu kita bisa tekan di bawah 359 triliun dibandingkan dengan tahun lalu. Itu bisa kita tekan. Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK melalui kerja bersama dengan kementerian lembaga lain akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judi online. Mengingat pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan saat ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan lebih dari 600.000 penerima bantuan sosial menggunakan dana bansos untuk bermain judi online. Data tersebut didapatkan pemerintah dari laporan analisis PPATK yang menyatakan ratusan ribu penerima bansos menjadikan dana bansos sebagai modal judi online. Menurut Yusril, untuk memberantas judi online, pemerintah akan menerapkan pendekatan tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan tersebut, aparat penegak hukum dapat menggabungkan penyelidikan dan penyidikan perkara judi online dengan TPPU. Yusril menilai selama ini penindakan terhadap judi online sering terhambat karena hanya berfokus pada pelaku dan platform. Padahal jaringan keuangan di belakangnya belum disentuh. Yusril juga ingin memperkuat kerjasama antar negara untuk mencegah dan memberantas judi online. Pasalnya upaya pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia selama ini belum maksimal. Pada hemat saya, pasal-pasal dalam KUHP ini, lama ini, tidak akan efektif memberantas perjudian jika tidak dikaitkan dengan TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dapat menggabungkan penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa saja yang terlibat dalam perjudian online. Dan pemirsa, sebelumnya dalam KTT APEC di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah kehilangan sekitar 8 miliar US dollar atau sekitar 134 triliun setiap tahun akibat judi online. Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti judol yang merugikan ekonomi nasional. We also see that we need cooperation on transnational crime, because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth, and also online gambling is very, very serious. We are losing. Kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York terpilih rupanya diikuti ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman seperti apa? Diskusi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV.